Apa jadinya jika ternyata zaman dulu itu lebih modern daripada sekarang? Bukan cuma bisa bertani atau membangun piramida, tapi peradaban yang teknologinya mungkin sudah setara atau bahkan lebih maju dari kita sekarang. Mereka bisa aja sudah menjelajahi luar angkasa, menciptakan mesin-mesin luar biasa, bahkan punya kecerdasan buatan. Tapi semuanya lenyap. Musnah. Hilang tak bersisa. Mungkinkah peradaban super canggih pernah berdiri lalu runtuh, ribuan tahun sebelum sejarah modern dimulai? Dalam video ini, kita akan membahas kemungkinan besar bahwa bumi pernah dihuni oleh peradaban teknologi tinggi yang hancur dan terlupakan. Kita akan gali petunjuk dari reruntuhan kuno, anomali geologi, hingga hipotesis dari para ilmuwan. Siapkan logika dan rasa penasaranmu. Karena setelah ini, kamu mungkin gak akan melihat sejarah dunia dengan cara yang sama lagi. Sejarah resmi mengatakan bahwa peradaban manusia dimulai sekitar 5.000 hingga 6.000 tahun lalu. Tapi ada banyak artefak dan struktur kuno yang tidak bisa dijelaskan dengan teknologi saat itu. Contohnya, Piramida Agung Giza, Stonehenge, hingga Göbekli Tepe yang diperkirakan berusia lebih dari 11.000 tahun. Struktur ini dibangun dengan presisi tinggi dan berat batu yang mencapai ratusan ton. Bagaimana mungkin manusia zaman batu bisa memindahkan batu seberat itu tanpa alat berat? Beberapa peneliti seperti Graham Hancock percaya bahwa ini adalah bukti peradaban yang lebih tua dan lebih maju. Dalam bukunya, Fingerprints of the Gods, dia mengusulkan bahwa ada peradaban global yang hancur akibat bencana besar. Mungkinkah kita sedang melihat sisa-sisa dari masa kejayaan itu? Salah satu teori terbesar tentang lenyapnya peradaban kuno adalah bencana global. Entah itu tabrakan asteroid, letusan supervulkanik, atau perubahan iklim ekstrim. Contohnya, kejadian Youngerdria sekitar 12.800 tahun lalu, yang ditandai dengan penurunan suhu global secara drastis. Beberapa ilmuwan, termasuk dari Comet Research Group, percaya bahwa ini disebabkan oleh tumbukan benda luar angkasa. Dampaknya bisa menghancurkan seluruh peradaban, membanjiri kota-kota pesisir, dan memaksa manusia bertahan hidup dari awal. Hal ini mirip dengan teori Great Flood atau banjir besar yang muncul di berbagai mitologi dunia. Apakah kisah banjir dalam kitab suci sebenarnya adalah cerita dari peradaban yang musnah? Ada banyak benda yang disebut sebagai out of place artifacts atau artefak yang tidak sesuai zaman. Misalnya, baterai Baghdad yang mirip alat penyimpan energi, atau piringan Antikythera, alat hitung astronomi dari Yunani kuno. Di India, ada ukiran yang menggambarkan benda mirip pesawat dan roket. Di Peru, jalur Nazca terlihat seperti landasan pacu jika dilihat dari atas. Benda-benda ini sulit dijelaskan jika kita hanya mengandalkan narasi bahwa manusia kuno belum mengenal teknologi. Bahkan dalam studi dari Ancient Origins dan National Geographic, para arkeolog mengakui adanya gap sejarah. Bisa jadi, kita cuma melihat sisa-sisa kecil dari sesuatu yang dulunya sangat besar. Kita hidup di zaman teknologi tinggi. Kita sudah mengirim satelit, robot ke Mars, dan menciptakan kecerdasan buatan. Tapi, coba bayangkan jika semua ini hancur besok karena perang nuklir atau bencana iklim. Apa yang tersisa dari dunia kita 10.000 tahun kemudian? Mungkin hanya reruntuhan beton dan sisa logam di bawah tanah. Generasi manusia berikutnya bisa saja memulai dari nol, dan menganggap kita hanya mitos. Itulah kenapa ada ilmuwan seperti Dr. Gavin Schmidt dari NASA Goddard Institute yang mengajukan Silurian Hypothesis, teori bahwa mungkin ada peradaban sebelum kita yang pernah maju, tapi tak meninggalkan jejak jelas. Jadi, apa mungkin kita bukan peradaban pertama yang mencapai kemajuan teknologi? Kalau benar pernah ada peradaban maju sebelum kita, kenapa tidak ada bukti yang benar-benar jelas?
Kenapa tak ada bangunan pencakar langit kuno atau teknologi canggih yang ditemukan secara gamblang? Teori Silurian menyebut, bisa jadi jejaknya memang pernah ada, tapi hancur karena waktu dan geologi. Tapi teori lain yang lebih nyeleneh dan konspiratif bilang mungkin jejak itu masih ada, hanya saja tidak untuk publik. Bayangkan ini, ekspedisi ilmiah menemukan struktur simetris di bawah lapisan es Antartika. Para peneliti bilang itu formasi batu biasa. Tapi foto-fotonya dirahasiakan. Dokumen yang bocor menyebutkan benda logam tak dikenal ditemukan tertanam dalam batu yang berusia jutaan tahun. Lalu ada cerita tentang gua di Mesir yang ditemukan oleh tim arkeolog AS, lalu ditutup oleh pemerintah. Atau benda seperti baterai kuno yang ditemukan di Irak, lalu dibungkam oleh lembaga sejarah. Apakah ini kebetulan? Atau memang ada kekuatan besar yang tak ingin kita tahu, bahwa sejarah kita jauh lebih kompleks dari yang diajarkan di sekolah? Apa mungkin peradaban sebelum kita hancur bukan karena bencana, tapi karena kesengajaan? Beberapa teori konspirasi menyebut, peradaban manusia itu seperti software, saat mulai terlalu cerdas, akan direset. Dan yang punya akses ke tombol reset itu? Kelompok yang sangat tertutup. Elit global. Mereka tahu bahwa peradaban akan mencapai titik kritis. Ketika teknologi terlalu maju, kontrol akan sulit dipertahankan. Maka jalan satu-satunya, mulai dari awal lagi. Entah lewat perang, virus, atau rekayasa bencana alam. Setiap kali umat manusia hampir memahami hakikat sebenarnya, tentang asal-usul kita, tentang potensi sejati kita, akan muncul krisis besar yang membuat kita mundur 100 langkah. Buku dihancurkan. Teknologi dikunci. Sejarah diubah. Mereka membiarkan kita berkembang, tapi hanya sampai titik tertentu. Karena ketika kita tahu terlalu banyak, mereka kehilangan kuasa. Bagaimana jika kebenaran tentang siapa kita, dan siapa yang datang sebelum kita, sedang dijaga mati-matian agar tidak pernah terbongkar? Dan jika begitu, apakah kita selanjutnya akan direset lagi? Kalau semua ini benar, maka sejarah manusia bukan garis lurus yang terus maju. Bisa jadi, kita cuma satu episode dari banyak generasi yang pernah membangun dunia. Dan setiap kali, ketika dunia direset, semuanya dimulai lagi dari awal. Mungkin inilah saatnya kita bertanya. Apakah kita akan mengulangi kesalahan yang sama? Atau belajar menjaga dunia agar peradaban kita tidak lenyap seperti yang sebelumnya? Kamu percaya teori ini masuk akal? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Biar kamu gak ketinggalan teori-teori menarik lainnya di Delusi. Sampai jumpa di video berikutnya, dan terima kasih sudah nonton sampai habis.